Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap di rumah, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Ya, Oke, selamat datang di SD Al Baitul Amin 02 Full Day School, berakhlak mulia dan berprestasi optimal. Selamat datang di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita di kelas 4. Ya. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Anak-anak, pertemuan ketiga hari ini kita akan membahas tentang menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan KPK dan FPB. Masih ingat apa itu KPK dan apa itu FPB? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Untuk mencari KPK dan FPB, kita menggunakan petak sawah atau sengkedan, bisa juga menggunakan pohon faktor ya. Oke, perhatikan soal berikut. Ini ada dua soal yang Pak Hendro beri di sini. Ya, soal pertama dan ini adalah soal yang kedua. Ya, kalau kita baca dari dua soal ini, kemudian setelah kita baca soal ini, apa perbedaan dari kedua soal tersebut? Jadi dua soal nanti ini berhubungan dengan KPK dan FPB. Jadi kita harus tahu mana soal yang mengerjakan dengan menggunakan KPK dan yang mana soal yang harus dikerjakan dengan menggunakan FPB. Ya, nah setelah membaca ini kita cermati sekarang. Ya, soal yang pertama dan soal yang kedua. Nah, ternyata perbedaan dari kedua soal tersebut, nah ini anak-anak, jadi yang Pak Hedo beri warna itu adalah kata kunci, ya. Kata kunci untuk menyelesaikan soal cerita, nanti mana yang harus dikerjakan dengan menggunakan KPK, mana yang harus dikerjakan dengan menggunakan FPB. Ya, soal pertama, Siti, Ahmad, dan Dayu les matematika di tempat yang sama. Siti les setiap 3 hari sekali, Ahmad les setiap 2 hari sekali, sedangkan Dayu les setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 12 Juni mereka les bersama-sama. Ya, jadi di sini ada kata bersama untuk pertama kalinya. Pada tanggal berapakah mereka akan les bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Jadi kata kuncinya adalah bersama-sama. Setiap ada soal matematika mencari soal cerita tentang KPK FPB, jika di situ ada kata bersama-sama, maka kita akan mencari KPK-nya. Ya, sedangkan soal yang kedua, Ibu memiliki 12 tangkai bunga mawar dan 12 tangkai bunga melati. Bunga tersebut akan dimasukkan dalam vas bunga dengan jumlah sama banyak. Tentukan banyak vas bunga yang dibutuhkan Ibu. Ya, banyak vas untuk memasukkan 12 tangkai bunga mawar dan 20 tangkai bunga melati. Kata kuncinya adalah banyak. Tentukan banyak vas, tentukan banyak kelompok, tentukan banyak piring, tentukan banyak kantung, tentukan banyak ember. Ya, jadi kalau ada kata-kata banyak, nah ya, berarti itu caranya adalah dengan mencari FPB. Jadi kita pahami dulu kata kuncinya ya. Jadi kalau ada kata bersama-sama, maka kita akan mencari KPK. Kalau ada kata-kata tentukan banyak, berapa banyak, ya, berapa kelompok. Jadi bisa menggunakan kata-kata tentukan banyak atau berapa kelompok atau berapa vas bunga
Itu berarti mencari FBB, ya. Sudah paham kan kata kuncinya? Nah, setelah kita paham kata kuncinya, kita perhatikan soal berikut, ya. Di soal yang pertama tadi, yang ini kata kuncinya adalah bersama-sama ya. Jadi kita akan mencari KPK. Ingat, karena soal cerita, maka cara mengerjakannya pun harus runtut. Jadi mengerjakannya adalah dengan menuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab. Kalau soal cerita harus seperti cara mengerjakannya, harus runtut sekali ya. Diketahui di soal tadi adalah jadi dari soal ini, soal sepanjang ini kita ringkas ya, ringkas poin-poin pentingnya saja. Yang diketahui itu biasanya yang ada angka-angkanya ini ya. Oh, Siti les matematika 3 hari sekali. Berarti yang diketahui adalah Siti les 3 hari sekali. Yang kedua adalah Ahmad les 2 hari sekali. Kita tulis lagi di sini berarti Ahmad les 2 hari sekali. Kemudian Dayu les setiap 4 hari sekali. Kita tuliskan di sini berarti Dayu 4 hari sekali. Nah, ini ada yang kurang diketahuinya. Apa, Pak? Nah, ini belum kita tuliskan di sini. Jadi ini karena ada tanggal, ada angka, maka kita tuliskan diketahui ya. Di 12 Juni mereka les bersama. Jadi diketahui ini bisa kita tuliskan di sini. 12 Juni mereka les bersama-sama ya untuk pertama kali. Ditanya, yang ditanyakan, pada tanggal berapakah mereka akan les bersama-sama lagi? Ya, yang ditanya adalah pada tanggal berapa, oh ini bukan hari ya, pada tanggal berapa mereka akan les bersama untuk kedua kalinya. Jawab. Nah ya, kita cari KPK dari ini. 3, 2, dan 4 ya. Kita mencari KPK dari 3, 2, dan 4. Tanggal tidak usah dicari KPK-nya. Tapi yang dicari KPK-nya adalah ini. Ya, KPK dari 2, 3, dan 4. Caranya sama menggunakan petak sawah. Dibagi dulu ya. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2 tidak bisa. Kenapa Pak Edo tulis dicoret seperti ini? Karena ingat, KPK dan FBB dengan cara sengkedan itu harus menghasilkan bilangan bulat. Tidak boleh bilangan pecahan. 3 dibagi 2 tidak bisa. Ya, 4 dibagi 2 adalah 2. Kita bagi 2 lagi ya. 1 dibagi 2 tidak bisa. 3 dibagi 2 tidak bisa. 2 dibagi 2 bisa. Bagi 2 lagi. 1 dibagi 2 tidak bisa. 3 dibagi 2 tidak bisa. 2 dibagi 2 nggak bisa. Makanya 2 ini Pak Guru merahin. Artinya 2 ini nggak boleh dipakai. Atau boleh nanti dicoret ya. Jadi boleh dicoret. Ini karena Pak Guru tidak punya coret, nanti ini bisa menggunakan diwarnai ya, enggak apa-apa. Kemudian bagi dengan 3. Ya, kita bagi dengan 3 sekarang. Ya, 2 dibagi 3 enggak bisa. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3 enggak bisa. Habis kan sudah? Karena sudah 1, sudah 1, sudah 1. Maka KPK-nya ada, tinggal kita kalikan ini. 2 kali 2 kali 3. Berarti yang dicoret ini tidak usah. Ya, jadi yang dicoret seperti itu tidak usah kita masukkan. Ya, nah, seperti itu. Ini dicoret sama Pak Guru di sini. Nah, jadi berapa KPK-nya? KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Pertama kali mereka bertemu pada tanggal 12 Juni. Ya, berarti 12 Juni ditambahkan dengan KPK-nya. Ya, KPK-nya adalah 12 sama dengan 24 Juni. Maka mereka akan les bersama-sama lagi pada tanggal 24 Juni. Ya, nah, jadi tanggal bertemu pertama kali tadi 12 Juni ditambahkan dengan KPK-nya. Ya, ketemunya tanggal 24 Juni. Oke, kita lanjut di soal yang kedua tadi ya. Nah, yang tadi ini
Ibu memiliki 12 tangkai bunga mawar dan 20 tangkai bunga melati. Karena kata kuncinya banyak, maka kita akan mencari FPB. FPB dari berapa? FPB dari 12 dan 20 ya. Oke, kita harus menuliskan diketahui, ditanya dan dijawab. Ya. Diketahui 12 tangkai bunga mawar, 20 tangkai bunga melati. Yang ditanyakan adalah banyak vas bunga yang dibutuhkan ibu. Kemudian jawab. Kita cari sengkedannya dulu ya, dari 12 dan 20. 12 dibagi 2, 6. 20 dibagi 2, 10. Kemudian 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Ya, 3 bagi 2 lagi nggak bisa, 5 bagi 2 nggak bisa. Karena 2 sudah habis, maka 2 kita coret di sini atau kita merahin sama Pak Guru ya. Karena 2 sudah habis, maka ganti dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 5 dibagi 3 nggak bisa. Bagi 3 lagi, 1 dibagi 3 nggak bisa, 5 dibagi 3 nggak bisa. Maka 3-nya kita coret. Di sini Pak Guru kasih warna merah, berarti nggak dipakai. Ya, 3 sudah habis maka berganti dengan 5. Jika ini sudah 1 sudah habis berarti ya, 1 bagi 5 enggak bisa. 5 bagi 5, 1. Sudah 1 semua maka ditutup sengkedanya. Oke ya. FPB yang mana Pak? FPB, ingat FPB adalah mencari yang kotaknya penuh. Yang kotaknya penuh hanya ini ya. Nah, ini sama ini. Berarti FPB-nya adalah 2 dikali 2. 2 dikali 2 ada berapa? 4. Karena FPB-nya 4, jadi vas bunga yang dibutuhkan ibu adalah 4 buah. Ya, ibu butuh 4 buah vas bunga di sini. Berarti kalau 4 buah itu diisi dengan bunga, kira-kira bunga mawarnya isinya berapa? Ya tinggal 12 dibagi 4. Ada 3 nanti bunga mawarnya di tiap vas. Bunga matinya berapa? 20 dibagi 4. Ada berapa? 5. Kalau ditanyain bunga mawar pada tiap vas atau bunga melati pada tiap vas. Karena hanya ditanyain banyaknya vas saja, maka cukup mencari FPB. FPB-nya adalah 4 buah. Ya, oke ya. Kita lanjut lagi. Kira-kira, nah, kok ada soal seperti ini, kira-kira bagaimana ya cara mengerjakannya? Kita baca lagi, kemudian kita temukan kata kuncinya ya. Di toko Barokah terdapat 3 buah lampu warna. Lampu kuning menyala setiap 15 menit. Lampu hijau menyala setiap 30 menit. Dan lampu biru menyala setiap 45 menit. Pada pukul 19.20, ketiga lampu menyala bersama-sama untuk pertama kali. Pada pukul berapakah ketiga lampu akan menyala bersama lagi untuk kedua kalinya? Ingat di sini ada kata kunci bersama. Kalau ada kata kunci bersama, maka kita mencari iya ya, mencari KPK. Berarti kita mencari KPK dari berapa? 15, 30 dan 45. Pak, ini nggak usah dicari KPK, nggak usah kan ini waktu. Waktu nggak usah ya. Jadi ini setiap-setiapnya ini kita carikan di KPK-nya ya. 15 menit, 30 menit, dan 45 menit. Seperti biasa harus kita tuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab ya. Diketahui lampu kuning 15 menit sekali, lampu hijau 30 menit sekali, lampu biru 45 menit sekali. Pukul 19.20 menyala untuk pertama kalinya. Itu yang diketahui yang ada di soal tadi. Ada angka-angka, ada kalimatnya, itu adalah yang diketahui ya. Ditanya pukul berapa ketiga lampu menyala bersama untuk kedua kalinya? Jawab ya. Kita mencari KPK dari 15, 30 dan 45. 15, 30 dan 45. Seperti biasa kita bagi dengan 2 dulu ya. 15 dibagi 2 enggak bisa, 30 dibagi 2 15, 45 dibagi 2 enggak bisa. Ya. Oke, lanjut lagi. Ini masih enggak bisa lagi dibagi 2. 15 dibagi 2 enggak bisa, 45 dibagi 2 enggak bisa. Maka 2-nya habis. Kalau 2 habis, maka kita berganti ke angka 3, ya. Berarti 15 dibagi 3
hasilnya 5, 15 dibagi 3 hasilnya 5, 45 dibagi 3 hasilnya 5. Dibagi 3 lagi, ya. 5 bagi 3 enggak bisa, 5 bagi 3 enggak bisa. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Ya, bagi 3 lagi anak-anak. Ini 5 bagi 3 enggak bisa, 5 bagi 3 enggak bisa, 5 bagi 3 enggak bisa. Maka 3-nya kita coret. Ini Pak Guru merahin sama ya. Nah, berarti 2 dan 3 enggak boleh dipakai lagi. Kalau 2 dan 3 enggak bisa dipakai lagi, kita ganti dengan 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Sudah satu semua sudah habis berarti. Ya, mencari KPK. Tinggal kita mengalihkan aja. Mengalihkan angka-angka yang tidak di warna merah kalau di Pak Guru ya, atau yang dicoret. Jadi yang dicoret tidak usah dikalikan. Yang berwarna merah juga usah dikalikan. Berarti KPK-nya 2 kali 3 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 3 kali 5. 2 kali 3, 6. 6 kali 3 kali 5. 6 kali 5, 30. 30 kali 3, 90. Kenapa Pak 90 menit? Karena yang diketahui dalam bentuk menit. Maka KPK-nya dalam bentuk menit. Ya, KPK-nya adalah 90 menit. 90 menit itu ada berapa jam, berapa menit? Harus ingat-ingat dulu. 1 jam ada 60 menit. Berarti 90 menit itu ada 1 jam 30 menit. 1 jam 60 menit. 60 menit tambah 30 menit sama dengan 90 menit. Kalau Pak Guru punya waktu 70 menit, jadikan jam dan menit berapa? Oke, 70 menit itu berarti 1 jam 10 menit. Ya, 1 jam 60 menit di situ kuncinya. Pak, kalau nanti KPK-nya 60 menit, berarti sama dengan 1 jam. Ya. Pak, kalau KPK-nya nanti 100 menit, berarti 1 jam 40 menit. Karena kalau KPK-nya 120 menit, berarti karena 1 jam ada 60 menit, kalau 120 menit berarti ada 2 jam. Berarti nanti lampunya akan menyala lagi. Ini tadi kan pertama menyala pukul 19.20 ya. 19.20 ditambah 1 jam 30 menit. 19.20 ditambah 1.30. Jadinya 20 menit tambah 30 menit, 50 menit. Pukul 19 tambah 1, pukul 20. Berarti nanti akan menyala lagi pada pukul 20.50. Ya, jadi ketiga lampu akan menyala bersama lagi pada pukul 20.50. Oke ya. Ini harus benar-benar paham ya. Jangan lupa caranya, harus diketahui, ditanya dan dijawab. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Kita cek lagi ya. Sultan pergi berenang setiap 4 hari, sementara Dava pergi setiap 5 hari. Jika mereka pergi berenang bersama pada hari Minggu, hari apa mereka akan bersama lagi? Jadi 4 hari sekali Sultan berenang. 5 hari lagi Dava berenang. Hari Minggu mereka ketemu di kolam renang. Kira-kira hari apa mereka akan bersama lagi berenangnya? Karena ada kata bersama, berarti kita mencari KPK. KPK dari 4 dan 5. Kita tulis lagi di situ ya, diketahuinya ya. Sultan setiap 4 hari, Dava setiap 5 hari. Berenang bersama pada hari Minggu. Ditanya, hari apakah mereka akan berenang bersama lagi? Sama caranya ya, ini. Sultan setiap 4 hari sekali. Dava setiap 5 hari sekali. Nah, ini 5 hari ya. Hari Minggu mereka berenang bersama. Ditanya pada hari apakah mereka akan berenang bersama lagi? Jawab, cari KPK dari 4 dan 5. Ya, jadi KPK dari 4 dan 5. Sama ya, kita menggunakan sengkedan. 4 dibagi 2, 2. 5 dibagi 2 enggak bisa. 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 2 enggak bisa. Ya, 1 bagi 2, 2 lagi ya, karena belum habis 2-nya. 1 dibagi 2 enggak bisa, 5 dibagi 2 enggak bisa, maka 2-nya akan mati. Kita coret.
Kalau 2-nya coret, kita ganti dengan 3. 1 bagi 3 nggak bisa, 5 bagi 3 nggak bisa. Maka 2 dan 3-nya akan kita coret. Ya, 2 dan 3 nggak bisa digunakan lagi, maka diganti dengan 5. 1 dibagi 5 nggak bisa, 5 dibagi 5, 1. Ya, sudah habis kan 1 semua, maka KPK-nya tinggal kita kalikan 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 kali 5 sama dengan 20. Ya. Nah, mereka pergi bersama pada hari Minggu. Berarti mereka pergi bersama lagi hari Minggu ditambah 20 hari. Boleh dihitung pakai jari kalau bisa. Minggu ya, tambah 20 berarti Senin, Selasa terus gitu boleh. Cuman ada cara yang paling gampang. Kenapa? Nanti misalkan 1000 pertama bertemu pada hari Senin, bertemu lagi 100 hari kemudian. Anak ngitung Senin ditambah 100 hari kan lama. Tapi ada cara ini. Ini baru cara kuncinya di sini. 1 minggu itu ada 7 hari. Ya. Karena ini KPK-nya 20, berarti 20 dibagi 7. 20 dibagi 7, lihat perkalian 7 yang mendekati 20. 7 kali 1, 7, 7 kali 2, 14, 7 kali 3, 21. Enggak boleh lebih berarti ya. Berarti kita pakai 7 kali 2. 7 kali 2 ada 14, sisanya 6. Dari mana sisanya 6, Pak? 14 tambah 6 sama dengan 20. Jadi 20 dibagi 7 itu 2. 2 kali 7, 14. 20 kurangi 14, 6. Maka sisanya 6. Sisanya ini yang kita hitung dari hari pertama bertemu. Berarti nanti minggu ditambah 6 hari, sisanya 6. Berarti minggu ditambah 6 hari, hitung minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka mereka akan bertemu lagi pada hari Sabtu. Pak, misalkan nanti ketemu KPK-nya 8 hari. Berarti tinggal 8 dibagi 7. 8 dibagi 7 adalah 1. Ya, 7 kali 1 kan 7. Sisanya adalah 1 supaya ke 8. Berarti nanti ditambahin 1, gitu ya. Oke, nanti kalau tidak paham boleh, yang ini masih belum paham nanti boleh tanya dengan Pak Hendro, bisa telepon, bisa video call, bisa wapri dan sebagainya, ya. Lanjut lagi ya. Nah, karena sudah paham kan cara mengerjakan soal cerita tentang KPK, kuncinya adalah di kata bersama. Setiap ada kata bersama, kita bisa mencari KPK. Nah, sekarang kita akan lanjut menyelesaikan soal cerita tentang FPB. Kita lihat ini ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Humairah mengatur bunga plastik untuk dijual kembali. Ada 30 tangkai mawar dan 20 tangkai bunga bakung. Kedua bunga ditempatkan dalam vas dengan jumlah dan komposisi yang sama. Berapa banyak vas yang dibutuhkan Humairah? Karena ada kata-kata berapa banyak vas, maka kita menggunakan FPB. Berapa kelompok menggunakan FPB. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan, berapa piring yang dibutuhkan, berapa kolam yang dibutuhkan, ya, berapa banyak kursi yang dibutuhkan, berapa banyak meja yang dibutuhkan, maka kita mencari FPB. Yang kita cari adalah FPB dari 24 dan 30. Kita cek ya. Nah, ini diketahui 20 tangkai bunga mawar, 30 tangkai bunga mawar dan 20 tangkai bunga bakung. Oke, jadi kita akan mencari FPB dari 30 dan 24. Sama caranya ya dengan menggunakan petak sawah. 30 dibagi 2, 15. 24 dibagi 2, 12. Kita bagi dengan 2 lagi ya. 15 dibagi 2, tidak bisa. 12 dibagi 2, 6. 15 dibagi 2, tidak bisa. 6 dibagi 2, 3. Kita bagi dengan 2 lagi ya. 15 dibagi 2, tidak bisa. 3 dibagi 2, juga tidak bisa. Maka 2-nya kita coret. Nah, seperti ini ya. Karena 2 sudah selesai, maka kita ganti dengan 3. Ya. 15 dibagi 3, 5. 3 dibagi 3, 1. Dibagi 3 lagi ya. 15 dibagi 3 enggak bisa. 1 dibagi 3 enggak bisa. Maka 3-nya kita
coret. Karena 2 dan 3 sudah tidak bisa digunakan, maka kita menggunakan angka 5. 5 dibagi 5, 1. Kalau sudah 1 semua, maka sengkedanya kita tutup. Ya. Nah, berarti kita sekarang mencari FPB-nya. FPB dari berapa? FPB dari 30 dan 24. Cara mencari FPB adalah dengan melihat angka-angka yang penuh di sini. Ya, yang kotaknya penuh adalah ini 2 dan yang di sini 3. Maka FPB-nya adalah 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, jadi banyak vas bunga yang dibutuhkan adalah 6 buah. Jadi kalau soal FPB itu hanya satu macam seperti ini biasanya. Ya, yang paling banyak, yang paling bervariasi adalah soal tentang KPK. Nah, sekarang kita akan lihat. Ini ada 5 soal nanti yang bisa dikerjakan oleh anak-anak. 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5. Ya, ingat dikerjakan menggunakan cara diketahui, ditanya, dijawab, jadi. Ya, semakin lengkap caranya, maka nilainya akan semakin sempurna. Di matematika ada soal cerita, kita biasakan menggunakan cara. Nah, ingat ya, jangan lupa di-like, di-komen, dan di-subscribe ya. Selamat mengerjakan, sampai bertemu lagi di pembelajaran matematika berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.